Pembangunan dan Perundang-undangan dalam bab 7. Baik, yang pertama yaitu masalah yang dihadapi negara sedang berkembang atau negara dunia ketiga setelah memproklamasikan kemerdekaannya adalah masalah keterbelakangan. Menurut Undang tahun 1944 adalah masalah keterbelakangan merupakan hasil dari kontrak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dan negara-negara maju untuk melihat fenomena keterbelakangan yang dialami negara-negara berkembang. Paling tidak dapat dianalisis dengan menggunakan dua teori pembangunan, yaitu teori modernisasi dan teori ketergantungan atau dependensi. Dari pandangan teori dependensi ini terhadap keterbelakangan, dapat dikatakan bahwa terjadinya keterbelakangan bukan karena pengaruh dari dalam negara itu sendiri, melainkan karena adanya interaksi dari luar, yaitu kontrak yang dilakukan dengan negara maju. Untuk memberikan definisi keterbelakangan memang agak sulit, namun cara yang dipakai dengan melihat terjadinya kemiskinan, kebodohan, wabah penyakit, maldistribusi, pendapatan nasional, lemahnya administrasi, serta tiadanya organisasi sosial. Simon Kuznets dalam ML Ligen tahun 2014 mengusulkan 3 definisi tentang keterbelakangan. Yang pertama ada kegagalan memanfaatkan secara penuh potensi produktif dengan menggunakan tingkat pengetahuan teknologi yang ada yang bersumber pada perlawanan lembaga sosial. Yang kedua ada keterbelakangan dalam kinerja atau performance, yaitu ekonomi dibandingkan dengan beberapa negara ekonomi terkemuka pada masanya. Yang ketiga ada kemiskinan ekonomi dalam arti kegagalan untuk menyediakan biaya hidup yang memadai dan harta benda yang memuaskan sebagian besar penduduk. Berikutnya ada konsep pembangunan, yaitu untuk memulai memperbaiki kehidupan masyarakat di dunia ketiga atau negara berkembang yang mengalami keterbelakangan, maka mulailah diadopsi kata pembangunan. Dalam perkembangannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengemukakan banyak definisi pembangunan. Salah satunya, definisi yang diterima baik diluncurkan pada tahun 1975, yang dimana menyatakan bahwa pembangunan bukanlah konsep yang statis. Pembangunan terus-menerus berubah. Beberapa kualitas pembangunan ditunjukkan oleh Michael Todaro dalam uraian Februari tahun 1987, bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup beberapa perubahan penting dalam struktur sosial. Selanjutnya, Todaro menjelaskan bahwa pembangunan mengandung 3 nilai utama. Yang pertama adalah menunjang kelangsungan hidup, di mana kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seseorang mempunyai kebutuhan dasar untuk meningkatkan kehidupan. Kebutuhan penunjang kelangsungan hidup ini meliputi pangan, pakan, kesehatan, dan rasa aman. Yang kedua adalah berdiri, di mana kemampuan untuk menjadi seseorang manusia, suatu pribadi, komponen hidup persatuan atau suatu kehidupan yang baik ialah hak berdiri, perasaan layak dan menghormati diri sendiri, tidak menjadi alat orang lain demi tujuan lain untuk semata-mata. Yang ketiga ada kemerdekaan dan penjajahan dan perbudakan, di mana kemampuan untuk memilih nilai universal ketiga yang harus merupakan bagian dari makna pembangunan adalah konsep kebebasan. Kebebasan ini sebenarnya tidak dipanggil dari makna politik atau ideologi, melainkan dalam pengertian yang lebih mendasar mengenai kebebasan. Selanjutnya dikatakan oleh Mansur Fakih pada tahun 1999 bahwa di Indonesia kata pembangunan menjadi diskursus yang dominan dan erat kaitannya dengan lahirnya Orde Baru. Kata pembangunan selain menjadi semboyan juga diabadikan sebagai nama pemerintahan Orde Baru. Hal itu bisa dilihat dari penamaan kabinet sejak pemerintahan Orde Baru yang selalu dikaitkan dengan kata pembangunan. Meskipun kata pembangunan sesungguhnya telah dikenal dan dipergunakan sejak zaman Orde Baru. Kemudian keterbelakangan berdasarkan pandangan teori modernisasi dan teori dependensi dalam analisis fenomena keterbelakangan, nampak fungsi asumsi yang berbeda. Kita diperlukan suatu definisi keterbelakangan
bahwa Amerika Serikat mempunyai tanggung jawab baru untuk kawasan dunia berkembang yang memerlukan pembangunan seperti Amerika Selatan, Asia, Afrika, dan semua negara bekas jajahan. Kemudian modernisasi pengalaman Eropa Barat menunjukkan adanya satu jalur linier menuju perkembangan modern. Teori-teori evolusi Agustus 19 menegaskan bahwa dunia Barat telah membuka sebuah jalur melalui kesinambungan tahap-tahap perkembangan. Dalam ilmu sosial, Max Weber membedakan masyarakat tradisional dan dengan masyarakat modern. Penganggapan peran-peran tersebar dan nilai partikularistik masyarakat tradisional dapat diletakkan berdampingan dengan status-status pencapaian, peran-peran spesifik, dan nilai universalistik masyarakat modern. Kemudian pendekatan ortodoks studi pembangunan sebagai modernisasi. Mengidentifikasi ciri-ciri sebuah struktural utama modernisasi mengikuti jalur-jalur yang disarankan Weber dan Thomson. Dia mengasosiasikan modernisasi dengan suatu struktur politik dengan tingkat pembedaan yang tinggi serta penyebaran kekuasaan dan kewenangan politik tersebut belahan masyarakat. Mahmud Jelevi, sumber Skandinav yang dikenal atas kerangka kerja fungsional struktural, personiannya dalam The Structure of Society, sumber kedua, mengasimilasi kategori dasarnya dalam karya dua volume yang menyajikan garis besar kenyataan komprehensif analisis masyarakat-masyarakat yang sedang melaksanakan modernisasi. Baik, selanjutnya masuk ke teori tahap dan modernisasi. Setelah Perang Dunia II, pemilihan negara-negara kapitalis negara baru tidak hanya berfokus pada keuntungan ekstraksi bahan mentah dan masyarakat baru, namun juga pada asumsi bahwa dampingan keuangan dan teknis yang masif akan mentransformasi masyarakat pertanian sistem menjadi masyarakat industri modern. Para ahli barat telah menggambarkan transformasi ini dalam pengertian tahap-tahap pembangunan. Beberapa dalil melekat dalam teori ini, yaitu tingkat tatanan yang lebih tinggi dapat dicapai melalui perubahan secara terus-menerus perlu terjadi melalui serangkaian tahap dan menuju ciri-ciri kualitas tertentu Eropa Barat, serta perubahan berasal dari penyebab-penyebab yang seragam. Selanjutnya, pendukung paling berpengaruh dari teori ini adalah sejarawan ekonomi Amerika Serikat, Walt Werastow, yang dalam Stage of Economic Growth, Non-Communist Manifesto memberikan garis besar 5 tahap. Itu yang pertama ada masyarakat tradisional, yang kedua prakondisi tinggal landas, yang ketiga tinggal landas, yang keempat bergerak menuju kematangan, dan yang terakhir zaman konsumsi massal tingkat tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa gabungan proses sosial, ekonomi, dan institusional mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Adapun komponen-komponen khusus untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ini, pembangunan dalam semua masyarakat harus mempunyai 3 sasaran. Yang pertama, meningkatkan kesediaan dan memperluas berbagai pemerataan bahan pokok. Yang kedua, mengangkat taraf hidup, termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan. Dan yang terakhir itu memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami. Ada yang kelompok saya? Apa yang dimaksud dengan teori pembangunan dan bagaimana kaitannya dengan teori keterbelakangan? Apa yang dimaksud dengan teori pembangunan Dan bagaimana kaitannya dengan teori keterbelakangan? Baik, penanya selanjutnya. Saya Rido dari kelompok 4. Tanya, menurut teori modernisasi, apa saja tahapan yang harus dilalui oleh negara-negara berkembang untuk mencapai pembangunan? Itu aja.